teman-teman, salam jumpa lagi di acara Ngobrol Sastra. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bedah novel, betul? Betul. Oke, yap teman-teman, perkenalkan dulu nih, nama saya Mayang Asfia dari Universitas Pamulang. Tentu saja di jurusan sastra. Oke, kali ini saya bersama teman saya yaitu Nadia yang akan membedah novel Dr. Grilia karya Haryo Kecik. Betul. Oke, Kak Nadia nih silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Let's go. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadia Francisca. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia. Saat ini saya semester 8, saya tinggal di Tangsel. Kemudian saya lahir di Lebak. Oke, Lebak tuh di mana ya, Nadia? Lebak tuh di Serang, Banten, tapi Oh, kesana Serang, lagi, Kak. Banten. Ya, betul. Oh, berarti kamu ini merantau ya? Betul, Kak. Oh, terus SD, SMP, sama SMK-nya itu di mana? Kebetulan pas SD, SMP, dan SMA saya di sana, di kampung saya. SD-nya itu saya di SDN 1 Kerta. Lalu SMP-nya di MTS Nurul Hidayah Kerta, dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Banjarsari. Nah, setelah lulus SMA, saya itu di tahun 2021, saya langsung memutuskan untuk merantau dan kuliah di Universitas Pamulang. Saya merantau di Tangerang Selatan. Awalnya saya di tempat saudara saya di Pondok Cabe. Di sana saya juga sempat kerja ya sebagai resepsionis. Oke. Bantu-bantu bidan di sana. Nah, dikarenakan jarak saya jauh ke kampus Victor, dari Pondok Cabe ke Victor itu jauh banget kan, Kak? Iya, betul. Ya, harus naik angkot 2 kali. Dari situ saya memutuskan untuk ngekos di semester 3. Oh iya. Ya. Dan sekarang saya ngekos dari semester 3 sampai sekarang. Oh, jadi kamu ini ngekos sendiri ya di sekitaran Victor ya, betul? Iya, betul, Kak. Oh lah, biar nggak terlalu jauh kan ya ke kampus. Iya. Oh iya, kenapa sih kok kamu ini pengen masuk sastra? Coba. Oke, Kak. Jadi sebelumnya nih ya, sebelum saya tertarik dengan sastra, saya awalnya mau masuk perawat. Oh gitu. Iya. Namun di sisi lain, nih, papa mama saya tuh disuruh saya jadi guru. Oke. Ya, jadi kan sebelumnya itu nggak ada jurusan PGSD, Betul. pendidikan, belum ada kan, Kak. Nah, setelah saya semester 3 itu baru ada. Makanya saya dulu memutuskan masuk sastra Indonesia itu karena keinginan mama dan papa saya. Gitu. Segitu ya. Iya. Berarti sekarang gimana nih tanggapan kamu setelah masuk ke dunia sastra? Menjalani kegiatannya tuh gimana? Ya gimana ya, udah terlanjur nyebur sih, Kak, ke sastra Indonesia ya. Jadi mau nggak mau saya harus lanjutin karena sekarang udah semester 8 ya kan, udah semester akhir. Terus juga setelah saya masuk sastra Indonesia, saya juga mulai tertarik tuh dalam pembuatan film, pembuatan drama. Jadi ya udah saya jalanin aja sampai sekarang. Betul sih, apalagi sekarang kamu ini udah semester akhir, betul ya? Iya, betul, Kak. Wah, dikit lagi kayaknya lulus nih, insya Allah ya. Amin. Oke, langsung aja nih kita ke inti dari acara ngobras ini yang dimana akan membedah novel yang akan dibedah oleh teman saya Nadia. Boleh diceritakan, Nadia? Jadi novel Gerilya karya Haryo Kecik mengisahkan Dr. Basuki, seorang dokter yang memilih untuk bergabung dengan pasukan gerilya di hutan, menghadapi keterbatasan medis ekstrim, merawat luka dengan alat dan obat seadanya, serta kondisi santai yang buruk. Novel ini menyoroti di mana etika dan kemanusiaan yang dihadapi sebagai dokter di medan perang, termasuk memutuskan prioritas pasien atau bagaimana memperlakukan musuh yang terluka. Ia juga terus-menerus diancam bahaya karena pos medis gerilya selalu jadi target Belanda, memaksanya untuk terus bergerak dan kadang terlibat baku tembak.
Selain itu, Dokter Basuki bergulat dengan tekanan batin akibat penderitaan dan kekejaman perang yang disaksikan secara langsung. Dokter Gerilya adalah penghargaan bagi para tenaga medis yang berjuang dengan kemanusiaan di garis belakang, menunjukkan peran krusial mereka yang sering terlupakan dalam sejarah perjuangan. Jadi itu ceritanya, sinopsisnya, Kak. Oke, cukup segitu ya, Kak. Iya, betul. Oh, jadi novel ini menceritakan seorang Dokter Basuki yang dulunya mengikuti perang gerilya. Berarti beliau bukan hanya seorang dokter ya. Iya, Oke, tapi juga pahlawan ya pada betul masanya, sekali. teman-teman. Ya, bener banget, Kak. Makanya, kenapa saya ingin mencoba bedah novel ini? Ya, karena cerita di novel ini tuh sangat menarik. Dokter Basuki itu, dia seorang dokter. Hmm? Dan dulunya dia ikut perang gerilya. Jadi dia tuh seorang pahlawan juga. Oke, tapi ini keren banget sih ya. Menurut saya cerita dalam novel ini tuh cukup menarik, teman-teman. Ya, saya juga mikirnya gitu sih, Kak. Oke. Nih, di dalam novel ini kan ada beberapa quotes ya biasanya. Ya. Menurut kamu nih, quotes apa sih yang paling menarik perhatian kamu nih? Nah, yang pertama itu quotes-nya ada tentang kebatasan dan pengorbanan medis. Oke. Itu kutipannya tuh ada di tengah hutan belantara ini, pisau bedah adalah senjata dan sehelai kain bersih adalah kemewahan. Lalu ada juga obat-obatan adalah emas dan setiap nyawa adalah taruhan yang harus dimenangkan dengan tangan kosong. Lalu yang kedua itu ada tentang dilema etika dan kemanusiaan di medan perang. Kutipannya ada di halaman entah ya Kak, aku lupa halamannya. Oke. Itu kutipannya berbunyi, sumpah dokter adalah menyelamatkan, namun perang tak mengenal sumpah, hanya kelangsungan hidup. Lalu ada lagi, bisakah hati seorang dokter tetap netral ketika peluru membedakan kawan dan lawan? Oke. Lalu yang ketiga itu ada tentang kesalahan batin dan makna perjuangan. Kutipannya tuh, setiap napas pasien adalah mengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang tanah, tapi juga tentang manusia. Lalu, di antara darah dan luka, harapan tak pernah benar-benar mati, hanya bersembunyi. Udah, Kak. Wow, keren banget itu, sangat bijak ya teman-teman. Terima kasih. Oke, lalu nih dampak positif bagi kamu itu apa nih mengenai di dalam novel ini? Baik, dampak positif ini menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik para prajurit bersenjata. Ini menunjukkan bahwa dokter, perawat, dan relawan medis memiliki peran penting yang sangat vital dalam menjaga moral dan kelangsungan hidup pejuang. Oke. Tanpa mereka, banyak prajurit kelangsungan bukan karena peluru musuh, melainkan karena luka dan penyakit yang tidak ditangani. Menunjukkan ketabahan dan pengorbanan kemanusiaan. Karakter Dokter Basuki dan timnya mempresentasikan semangat pengorbanan tanpa pamrih. Mereka bekerja dalam kondisi serba terbatas, mempertaruhkan nyawa, menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Ini memberikan gambaran positif tentang dedikasi dan keberanian individu dalam melayani sesama di tengah situasi paling sulit. Oke. Terus selanjutnya memberikan perspektif Oke. yang lebih luas tentang revolusi. Kebanyakan kisah perang seringkali didominasi oleh narasi pertempuran militer. Dokter Gerilya memberikan perspektif yang lebih histeris. Dengan menunjukkan perang di sini belakang, yaitu perjuangan melawan penyakit, luka, dan keterbatasan. Ini memperkarya pemahaman ini tentang kompleks revolusi. Oke. Lalu, menekankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah
kekejaman meskipun perang adalah manifesti kekerasan. Novel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keinginan untuk menyelamatkan nyawa tetap hidup melalui dilema yang dihadapi Dr. Mas Basuki. Novel ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan moralitas dan etika bahwa dalam kondisi paling brutal. Oke. Lalu inspirasi akan semangat juang dan adaptasi. Nah, kisah ini tuh menginspirasi tentang bagaimana sih manusia dapat beradaptasi dan berinovasi dalam kondisi ekstrim. Dr. Basuki harus kreatif dan menggunakan sumber daya yang ada, menunjukkan bahwa semangat yang tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kecerdasan dan kemampuan bertahan hidup. Oke. Lalu pesan moral apa sih yang ada di dalam novel ini? Oke, jadi pesan moral yang paling menonjol dalam novel ini tuh menunjukkan bahwa dalam kondisi harus tetap dijunjung tinggi Dr. Basuki sebagai seorang dokter dan relawan juga memandang yang sangat terluka apakah kawan atau lawan, melainkan fokus pada menyelamatkan nyawa dan kemerdekaan penderitaan. Ini mengajarkan bahwa belas kasih dan prinsip kemanusiaan tidak bisa luntur meskipun dalam situasi konflik. Wow, keren banget. Oke, jadi bagaimana nih pesan untuk teman-teman kita di luar sana nih supaya ingin membaca atau supaya lebih menarik untuk membaca buku-buku novel atau cerita pendek atau semacamnya gitu. Bagaimana nih pesannya, Kak? Nah, jadi menurut saya ya, pesan bagi mahasiswa lain nih dalam secara keseluruhan novel ini. Oke. Novel Dr. Gerilya menginspirasi mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga menjadi individu yang berintegrasi, peduli sesama, proaktif, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Itu sih. Oh, keren banget teman-teman. Oke, jadi terima kasih ya untuk Nadia yang udah berantusias di acara Ngobras malam ini. Oke, semoga sukses terus ya buat Nadia nih. Semoga kasih Kak lulus dan semoga diperlancar semua urusannya. Amin ya Allah. Semoga Kakak juga ya, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Oke, teman-teman, segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.